saya di ini selada saya, selada yang masih usia 22 hari ini, kalau 20 harian lah pokoknya ini ya. Ini ya seperti biasa, tanaman saya itu semuanya berotasi ya. Jadi kali ini saya akan membagikan tips, waktu itu kan sudah tips rotasi ya, sudah saya bagikan juga untuk biar panennya itu tiap hari ya, tiap hari ada. Panennya itu tidak sekaligus, jadi setiap hari itu selalu ada yang besar, ada yang remaja, ada yang masih kecil seperti ini. Ini saya juga ada sedikit nanam yang selada merah ya, buat hiburan-hiburan juga. Ini yang siap panen, sana juga. Nah, jadi kali ini saya akan membagikan tips apa ya, agar selada itu tidak pahit ya, rasanya itu lebih lembut, lebih enak lah, nggak pahit seperti itu ya. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya tentang hal tersebut. Jadi gampang banget ya, gampang banget. Jadi kalau sudah usia mau panen seperti ini, ada yang mau panen ya, ini karena mejanya samaan sama yang lain, sama yang remaja juga, jadi nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu, kalau sudah ada yang panen seperti ini, itu turunin aja kadar ppm nutrisinya, itu turunin. Jadi biasanya kan saya memakai ppm itu 1000 atau 1200 ya untuk selada ya, pokoknya 1000-an lah seperti itu kalau masih yang kecil seperti ini. Tapi kalau sudah ada yang mau panen seperti ini, jadi ya kita kira-kira aja, kita turunin. Jadi kalau kita turunin, selada yang kecil ini juga nggak terganggu dia, karena mejanya kan samaan. Nah, jadi tipsnya turunin ppm kadar nutrisi ya. Nah, jadi kalau saya ada yang mau panen seperti ini, 2 hari atau 3 hari, misalkan ada yang mau beli atau kita mau bawa ke pasar ya kan, itu kan sudah kita pastikan selada ini terjual sebelum dia menua kan, seperti itu kan. Karena kalau sudah menua itu getah di selada ini akan membanyak dan otomatis pasti lebih pahit sekali, dan juga bentuknya juga tidak bagus. Nah, jadi saya sudah turunin ppm nya itu jauh di bawah 1000 ya. Nah, ini 600, ntar saya hot dulu. Nah, itu ya, kelihatan ya, 685. Nah, jadi bahkan saya bisa nurunin itu sampai 500, 400, nurunin ini ppm nya ya untuk di tandon. Bahkan saya bisa nurunin sampai 500 di bawah, bahkan kalau yang besar itu banyak. Jadi nggak apa-apa, yang kecil, yang selada yang kecil ini tidak terganggu dia, jangan khawatir. Itu pengalaman saya sih ya. Kalau misalkan ada perbedaan dengan teman-teman yang lain atau hidroponik yang lain ya, saya juga tidak membenarkan cara ini, tidak menyalahkan ya untuk teman yang lain yang beda. Tapi yang saya alami, yang saya terapkan seperti itu, karena saya menggunakan campur ya, ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang besar. Jadi dia otomatis memakai satu tandon kan, ini satu tandon untuk meja banyak seperti ini. Jadi saya bikin praktis saja, nggak ribet seperti itu, nggak mikir ribet. Jadi sudah saya terapin, tidak masalah seperti itu ya. Nah, jadi cuma ppm itu tadi aja yang diturunin biar seladanya itu tidak pahit, dan warnanya pun akan berubah. Kalau selada tidak pahit itu, ini kalau untuk Grand Rapid sih ya, untuk Grand Rapid saya memakainya Grand Rapid. Jadi warnanya itu agak
agak berubah, tidak terlalu pekat hijau seperti itu, tidak membiru, tidak. Nah, jadi ketahuan kalau sudah nutrisinya itu turun dari 2 hari seperti itu ya. Nah, jadi ini saya pastikan tidak pahit ya, tidak pahit sama sekali. Jadi rasanya itu enak. Ini sudah dipanen satu paralon. Nah, jadi seperti itu tadi ya, itu pengalaman saya. Tips juga untuk selada, selada biar nggak pahit, biar rasanya enak. Jadi jangan khawatir. Oh ya, juga kalau untuk hidroponik apapun itu jangan dipikir repot, maksudnya jangan dipikir repot seperti itu ya. Permudah aja, cobain aja, jangan takut, coba aja. Jadi banyak juga saran-saran yang bikin otak kita tuh terkadang aduh ribet, aduh kayak gimana kayak gitu. Misalkan juga yang misalkan ada yang lihat tutorial ini merasa ribet, ya udah abaikan aja seperti itu. Abaikan aja. Jangan dibikin ribet lah seperti itu. Karena kita untuk berbudidaya atau nanam sayur ini itu pasti mempunyai cara yang beda atau pemahaman yang beda juga kan. Jadi tidak apa-apa. Jadi jangan dibikin ribet aja pokoknya ya. Apapun yang saran yang Anda rasa mudah Anda terapkan, rasa masuk untuk pikiran Anda, rasa masuk akal dan terasa enak seperti itu ya di hati kita, seperti itu kita terapkan. Nah, pokoknya jangan takut aja. Kalau untuk saran saya seperti ini ya. Oke, jadi segini dulu aja mungkin untuk berbagi ilmu ya untuk kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Oh ya, jadi kalau misalkan saya itu turun naik aja ya, nutrisinya turun naik aja. Jadi misalkan sudah ada yang panen, misalkan saya mau naikin lagi, misalkan yang besarnya udah mau habis kan, saya naikin lagi 1000. Jadi nggak terlalu naik banget seperti itu. Jadi kita kira-kira aja, misalkan ada yang lebih besar lebih banyak, misalkan oh ini ada yang mau, nanti ada yang beli, oh ini mau dibawa ke pasar, misalkan turunin aja nutrisinya. Kalau ada meja yang bisa ada meja yang bisa itu ya, kalau yang besar, spesial yang besar itu lebih gampang ya. Nah, jadi seperti itu saya turun naik aja nutrisinya. Misalkan mau ada yang panen, saya turunin. Misalkan yang masih kecil seperti ini rata banyak, saya naikin 1000 seperti itu. Atau lebih kecil lagi 1200 nggak apa-apa untuk selada. Tapi kalau selada sih, kalau menurut saya 1200 itu sudah maksimal banget. 1000 udah cukup, 1200 itu sudah maksimal banget. Oke, jadi segini dulu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.